Jadi saya mimpi basah. nggak ada. Apa Waro? Mimpimu apa? Pengen menjadi apa? Ingin bisa beri manfaat. Mengenai tujuan hidup saya, Ustaz. Pertama-tama, Ya, boleh. tujuan hidup saya, moto saya itu pengen mempunyai istri yang solehah pertama. Amin. Karena mendapatkan istri solehah, maka itu kan menjunjung saya ke depannya untuk sukses. Di sisi lain doa dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya mengenai tujuan hidup, mungkin bermimpi dulu. Ya. Karena semuanya berawal dari mimpi. Jadi saya Mimpi basah. nggak ada. Apa Waro? Mimpimu apa? Pengen menjadi apa? Ingin bisa beri manfaat. Manfaat kan banyak dalam bentuk Ya. apa? Manfaat yang banyak itu ya manfaat, banyak yang manfaat. Oh ya, pokoknya yang manfaat. Manfaat baik buruk itu manfaat. Ya. Oke, Waro. Mengenai pernikahan siri sendiri punya arti dalam arti rahasia atau sembunyi-sembunyi yang dicatatkan oleh agama, diperbolehkan oleh agama, namun tidak dicatatkan melalui KUA atau Kalau nikah siri itu dibolehkan oleh agama. ya Hmm? dari apa namanya, intinya dari pihak keluarga si mempelai bisa menerima. Sama nggak nikah siri dengan pernikahan yang tidak dicatatkan? Nikah siri sama. Nah. Mending apa, lebih baik tidak menikah siri Ah. karena dampaknya nanti terhadap anak, kasihan anaknya nanti mau, karena sekolah itu butuh kadang ada kakak, kalau nggak tercantumkan tercatatkan di KUA kan nggak bisa ngurusin. Ya. Ya mungkin itu. Sudah, Waro. Nah. Perkenalkan, saya Farah Razi dari Kabupaten Padang, Sumatera Barat. Medan. Sumatera Barat, Sumatera Padang. Oh, Padang. Nah. Gadang. Teori perkawinannya. Ya, gimana? Bisa tujuan hidup, tujuan hidup mengalir dan selalu berubah-ubah. Pandang saya terhadap Nikah siri. undang-undang dari tentang perkawinan yang tidak dicatatkan akan diberikan sanksi. Saya setuju dengan undang-undang tersebut. Kenapa? Karena kalau suatu perkawinan itu tidak dicatatkan sebagaimana materi kelompok kemarin itu, banyak akibatnya, seperti nanti masalah waris, masalah perceraian, nanti malah ngurus lagi. Kadang ya untuk kepastian hukum intinya. Namun penerapan undang-undang itu menurut saya itu tidak benar-benar diterapkan ke masyarakat. Juga undang-undang tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, karena tiap-tiap daerah itu beda, jadi dia punya adat atau kebiasaan tertentu. Jadi sebelum pelaksanaan implementasi dari undang-undang tersebut harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat itu sendiri, karena di beberapa daerah ada yang penyelesaian tentang perkawinan ini cukup di keluarga. Jadi itu juga dijadikan pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alwi Ahmad Aditya Putra
Saya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kenapa namanya Lalu? Ya karena marga, Ustaz. Oh, marga. Mengenai tujuan hidup saya, Ini membahagiakan kedua orang ya tua. tentunya pengen membahagiakan orang tua dulu, baru mencari wanita yang soleh dan soleha. Mau jadi apa kau? Setelah kuliah lulus. Jadi tentunya ingin jadi orang yang berguna bagi Indonesia dan bangsa. Mengenai undang-undang pernikahan yang tidak tercatat di pencatatan ini atau pernikahan sirih, menurut saya tidak terima karena pernikahan sirih ini kedepannya memberikan dampak yang tidak baik untuk anak-anak kedepannya, di mana mengenai waris dan lain-lain. Menurut saya tidak sesuai. Lawannya Warok kan Meryl ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maulana Syarifah, asal dari Kandang, Mana? Kediri, Pak. Oke, Diri. Mengenai tujuan hidup saya, seperti yang dijelaskan dalam agama Islam, tujuan hidup dari manusia itu adalah sebagai khalifatullah atau wakil Allah yang ada di bumi. Karena makhluk yang diberi akal pengetahuan itu hanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi tentang pernikahan siri yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, saya hanya menambah sedikit. Mungkin pernikahan siri atau pernikahan yang menurut adat atau tidak tercatat dalam negara itu mungkin bisa dikatakan zina jika RUU-KUHP tentang perzinahan itu disahkan. Merujuk dari pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bunyinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilandaskan dari agama masing-masing dan tercatat dalam sebuah negara tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah, dari saya. Mungkin khilafah saya. Perkenalkan, nama saya Dofurullah, asal dari Bondowoso. Baik, saya akan menjelaskan pertama mengenai tujuan hidup saya, Ustaz. Pertama-tama, Ya, boleh. tujuan hidup saya, moto saya itu pengen mempunyai istri yang solehah pertama. Amin. Karena mendapatkan istri solehah, maka itu kan menjunjung saya depannya untuk sukses. Di sisi lain doa dari orang tua. Baik, mengacu kepada materi mengenai undang-undang tadi, saya sedikit tidak setuju, Ustaz, mengenai undang-undang tersebut. Karena di situ akan menjatuhkan nikah siri sendiri. Karena dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwasanya kalau kita ke hotel atau ke kosan atau kemana, kalau kita tidak membawa surat, mungkin kita akan tertangkap dengan adanya undang-undang itu. Perlu yang kita garis bawahi, kita akan semakin sempit, Ustaz, semakin ribet di Indonesia ini. Begitu, Ustaz, menurut saya. Semakin dibatasi. Ya, Ruang geraknya dibatasi. Nah, sedangkan menurut hukum Islam itu sendiri, nikah siri itu kan tidak apa-apa. Itu. Tetapi kenapa dengan hukum positif di Indonesia makin diribet-ribetkan masalah persoalan nikah tersebut? Begitu. Oke. Berarti menurutmu pernikahan siri itu no problem? No problem. Dicatatkan atau tidak no problem? Iya, karena memang ada undang-undangnya itu kan. Menurut hukum adat
dan hukum negara itu ada, tapi saya lupa undang-undangnya nomor berapa itu. Saudara Hakam tadi, bahwasanya di pasal 1-nya itu keliru, Pak. Ya. Di sini ada pasal 2 ayat 1. Saya cuma memperjelas saja bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Baru di pasal 2 ayat 2-nya Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Sudah.